salah sekarang? Ya. Kalau tidak, saya ulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, orang yang tidak wajib menjawab salam adalah orang yang sedang tidur. Apakah yang sedang tidur sekarang? Kalau tidak, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, orang yang tidak wajib menjawab salam adalah orang gila. Untuk menyempurnakan kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati Kepala MIN 20 Bapak Asep SPD, yang saya hormati seluruh Dewan Guru Tenaga Pendidik dan Kependidikan, dan yang saya hormati seluruh Dewan Guru, pelatih dan siswa-siswi pemuda kampus Bina Sakti, dan yang tak lupa dan tak saya cintai dari seluruh anak-anakku, anak-anak MIN 20 dan anak-anak yang lainnya. Syukur alhamdulillah pada waktu sore menjelang maghrib ini kita sama-sama diberikan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang menjadi. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Biasanya di akhir-akhir bulan Ramadan, terutama yang 10 hari yang terakhir ini, seluruh penghuni yang ada di langit, kemudian yang ada di surga, bahkan yang ada di kuburan khususnya orang Islam menangis. Jadi orang-orang yang telah meninggal dunia selama 1 bulan penuh diberikan kebebasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi seluruh sanak keluarga, baik yang ada di Indonesia atau di Amerika. Yang penting kalau masih ada di bawah langit, dia akan mengunjungi. Kalau nanti dia datang kemudian dilihat keturunannya itu sedang mengaji, dia akan menangis bahagia. Dia akan berkata, ya Allah, ya Tuhanku, bahagia sekali aku ya Allah, keturunanku, seluruh sanak keluargaku di kala saat ini sedang melakukan pengajian seperti ini. Atau yang sedang sholat, atau yang sedang zikirah, dia bahagianya, saking bahagianya dia diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, dikala dia kunjungi seluruh keturunannya, kok dalam keadaan yang sebaliknya, ada yang mabuk-mabukan, ada yang berjudi dan yang lainnya, dia akan menjadi nangis. Dia mengatakan, wahai seluruh Tuhanku, kemana harta yang kuberikan kepadamu? Kenapa kau lakukan yang sia-sia ini kepadaku? Aku tidak ridho kepadamu, ya Allah, ya Tuhanku, tolong berikan dia hidayah, ya Allah. Akhirnya turun surat di dalam Yasin ayat yang Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Yasin dikatakan ada seorang perempuan, ibu-ibu kaya raya, dia punya harta berlimpah dan 3 negeri miskin. Nah, ketika di bulan Ramadan ini, ibu ini telah meninggal dunia berapa puluh tahun yang lalu. Nah, dia tungguin tiap tahun, anaknya nggak pernah berkunjung ke kuburannya, apalagi mendoakannya.
Nah akhirnya suatu saat ada seorang ulama sedang sholat tahajud di dalam masjid. Ketika sedang tahajud, kemudian ulama ini tertidur. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tertidur dia. Dia punya sukma keluar. Akhirnya di dalam keluar itu kiai ini berada di suatu pemakaman para muslim. Dilihat yang lainnya pada bergembira, bahagia, bolak-balik bawa makanan, bolak-balik bawa makanan. Pas ketika ulama itu nyamperin ke dalam, terus ke dalam kuburan, dia melihat seorang ibu-ibu ini menangis, menggerung-gerung, ditahan oleh Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ya ibu, kenapa di saat yang berbahagia itu kok ibu menangis? Kenapa? Dia bilang, anakku. Kenapa anakmu? Anakku gak pernah datang ke kuburanku, bahkan tidak pernah mendoakan diriku. Padahal aku telah memberikan kepadanya harta yang berlimpah. Kemana selama ini harta yang diberikan kepadanya? Akhirnya ulama itu bertanya, maaf bu, siapa yang tanya? Siapa namanya? Allah. Oh, tinggal di mana? Dia mas. Diciri-cirikan semua rumahnya, warnanya, menghadapnya. Nah, akhirnya di ulama tersadar, astagfirullahaladzim, ini mimpi. Nah, akhirnya ulama sholat lagi, sholat aja 2 rakaat. Allahu Akbar. Selesai sholat hajat, dia pikiran lagi. Terulang lagi, keluar lagi semua. Nah kemudian ulama itu bilang kepada ibu tadi, Bu, apa yang harus aku lakukan? Kata almarhumah ini mengatakan, tolong Pak, cari anakku yang namanya Abdullah yang tinggal di Mesir, yang pada rumahnya yang begini. Aku ingin Bapak mungkin memberikan peringatan kepada dia, tolong dia peduli kami. Nah akhirnya pagi-pagi ulama ini mencari orang yang namanya Abdullah. Ternyata memang benar. Anak yang bernama Abdullah ini adalah anak yang ditinggalkan harta yang sangat banyak, kebun kurma dan yang lain-lain. Akhirnya ulama ini berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tanya, apakah ada yang bernama Abdullah? Iya, ada salam dari ibu. Tapi pikiran Abdullah berbeda. Dia pikir ulama ini meminta harta. Nah, akhirnya diterangkan, semalam aku bermimpi bertemu dengan ibumu. Disebutkan nama ibunya, semuanya jelas. Dia nggak percaya. Masa sih? Bapak ini siapa? Saya aja anaknya nggak pernah, apa bapak bermimpi seperti itu? Akhirnya dijelaskan semuanya. Nah, kemudian anaknya dia nggak percaya hal demikian. Akhirnya di ulama ambil baiklah. Dia bilang, saya akan pulang. Kalau suatu saat kamu butuh denganku, cari aku di setiap masjid. Nah ceritanya malamnya anak ini bermimpi bertemu dengan mamanya dalam keadaan menangis. Mamanya berkata, kamu anak yang badar, kamu anak yang durhaka. Kutinggalkan kau harta selama ini. Kenapa kau tidak pernah datang ke pacaranku? Kenapa kau tidak bersedekah untukku? Apa yang kau lakukan di dunia ini? Muncul surat la yastati'una tawsiyatan wa la ila ahlihim la yastati'una tawsiyatan, tidak akan memberikan wasiat orang yang telah meninggal dunia illa ala ahli, kecuali kepada keluarganya. Jangan heran, saya pernah menemukan suatu kasus. Ada Arab meninggal dunia. Ketika orang itu meninggal dunia, dia pengen nggak punya duit, nggak punya duit. Malamnya saya dimimpiin bahwa yang namanya si A punya utang sama dia 5 juta. Paginya saya parahin, ternyata benar. Dan itu ternyata terjadi di dalam cerita ini.
Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Nah ceritanya anak ini setelah dimarahi oleh ibunya di dalam mimpi dikebuk, dia pakai balut. Akhirnya bertanya di tubuhnya warna merah. Ketika dia bangun di mata, aduh, kok sakit sekali ya. Dia di kaca ternyata merah. Nah, akhirnya dalam mimpi itu ibunya berkata, sekarang kau cari bapak itu sesuai dengan perintah, cari di setiap masjid yang ada di atas Mesir. 3 hari 3 malam dia cari. Pas dia mulai capek hari yang ketiga, akhirnya dia datang ke suatu masjid, kebetulan ada di samping awal. Dia sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, pas salam yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi, dia lihat itu kayak bapak itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya bapak tersenyum. Nah, akhirnya dia gak berani untuk mengatakan, dia tungguin dulu jamaah yang lain daripada bubar. Nah, ketika jalan malam pada bubar, ini sengaja ulama ini mengakhirkan pulangnya. Nah, kemudian ditanya, nah, apakah yang waktu itu aku datang kepadamu? Dijawab, iya. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Apa kata Pak Kiai? Sesuai dengan perintah ibumu, kalau bisa harta yang ditinggalkan kamu sedekahkan, karena itu adalah perintahnya. Sedekahkan kalau masih banyak yang diperlukan. Ternyata sesuai dengan Al-Quran, orang yang telah meninggal dunia dia tidak akan mau dibangkitkan karena butuh suatu jabatan, tidak mungkin, atau suatu pangkat juga tidak mungkin. Dan dia mengatakan, andai kata aku dibangkitkan dari kuburan ke bumi ini, pasti satu, aku akan mentasarufkan atau menjadikan seluruh amal-amal. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, di akhir daripada bulan Ramadan ini, kalau kata orang main bola udah final. Jadi bulan Ramadan ini dibagi menjadi 3 fase. Tiga. Fase yang pertama 1 hari sampai 10 hari adalah fase rahmat. Apa maksudnya fase rahmat? Ini Allah melihat seluruh makhluknya di bumi dengan penuh kasih sayang dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan heran, di awal-awal Ramadan ngebruduk semuanya. Kalau ngebruduk rame banget, masjid sampai ke mampu menampung jamaah saking banyaknya, musola begitu juga, surau begitu juga, sampai got-got yang ditutupi dengan apa namanya itu, ya dengan papan bisa dijadikan tempat sujud, karena ini awal adalah penyisian. Jadi kalau orang main bola sebelumnya pada ikut main ya Piala Dunia, seluruh negara hampir di situ. Hari yang pertama sampai hari yang ke-10 itu Allah memandang dengan cara rahmat. Dapatkah kita sertifikat rahmat? Kita sendiri yang bisa jawab. Kita sendiri yang bisa jawab. Nggak usah jauh-jauh. Yang tadinya sholat fardu kita datang jadi masbuk, sering terlambat, kira-kira di Ramadan ini jadi masbuk apa bukan? Itu yang pertama. Yang kedua, andai kata di selain bulan Ramadan ini kita jangan tahu sedekah, kira-kira kita di Ramadan sedekah apa aja? Itu kalian yang tahu. Ini fase yang pertama. Fase yang kedua atau tingkatan yang kedua adalah maghfirah. Apa itu maghfirah? Itu adalah semifinal. Kalau kita main bola, berarti ada semifinal. Ada yang baru main, kalah, gugur. Ada tersisa tuh. Berapa yang kira-kira menjadi pemain? Ada di situ. Fase maghfirah, orang Allah Ta'ala memandang kita dengan pemandangan pengampunan. Ini jamaah yang tadinya di masjid blueberry mulai tuh maju safnya dikit lama-lama ke depan. Nah di dalam fase semifinal ini atau maghfirah kita juga yang tahu. Yang
tadinya kita sholatnya cuma yang wajib doang, sunahnya apa kagak ya? Di sini nanti kita tahu. Yang tadinya sholatnya cuma jawab doang, ada qobliyahnya, ada badiahnya juga, kita juga yang tahu. Di dalam fase semifinal atau fase maghfir. Dan yang terakhir nih, yang sekarang nih adalah itfu minanar. Apa itu itfu minanar? Pembebasan diri dari api neraka. Setelah kalian ditempa 1 hari sampai 10 hari dengan pandangan penuh rahmat dari Allah Ta'ala, kemudian 11 hari sampai 20 hari ada pandangan dengan pengampunan Allah Ta'ala, dan yang terakhir adalah itu minanar, pandangan Allah Ta'ala kepada hambanya merdeka dari api neraka. Nah, itu kalian juga yang tahu. Kalau kalian pengen dapatkan predikat itu minanar, berarti tentu tahu dengan syarat-syaratnya. Yang pertama, Ramadan itu dengan yang nama sholat tarawehnya kira-kira bisa rampung apa enggak. Nah, terutama yang pulang di kampung, kadang-kadang bingung tuh, pengen gitu. Oke, baiklah, demikianlah ceramah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.